Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo, dan saat ini kita sudah masuk ke sesi konsultasi hukum ya Cak Bowo. Ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di studio yang mungkin juga ingin berinteraksi langsung dengan Cak Bowo, mungkin ingin bertanya, melakukan konsultasi hukum bisa yang sesuai dengan topik atau mungkin di luar topik bahasan kita malam hari ini, monggo silakan langsung aja bertanya. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ria, Pak Bowo. Ya. Selamat Lebaran juga. Saya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin juga. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Nama saya Pak Bimanyu, warga Jagir, Wonokromo. Ya, silakan. Saya Pak. kebetulan ada 2 kasus yang mau saya mintakan pertanyaan kepada Cak Bowo. Ya, silakan. Yang mana pada tanggal pada bulan Oktober kemarin itu sudah diputuskan 29 Oktober 2016 itu ada putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya tentang kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Avianta yang sampai sekarang kan dilakukan langkah hukum Pak Bowo. Kemudian sampai hari ini saya kok belum tahu perkembangan bagaimana selanjutnya langkah hukum yang dilakukan oleh saudara Yudi Avianto terhadap apa putusan yang diputuskan di Pengadilan Surabaya itu 12 tahun penjara dan dendanya 200 juta kalau tidak salah Pak Bowo. Nah itu bagaimana Pak Bowo mekanismenya, kemudian sampai kapan akan diputuskan Pak Bowo? Untuk itu kami mohon penjelasan dari Cak Bowo. Sekian pertanyaan yang pertama kami Pak Bowo. Dan yang kedua nanti adalah tentang kasus yang di Sukodono ini, saya sebagai juru bicaranya aja Pak Bowo. Untuk itu kami mohon diberi pencerahan Pak Bowo. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Abimanyu. Monggo silakan Cak Pak Bowo. Abimanyu, ada putusan tadi 12 tahun. 12 tahun dikarenakan hubungannya dengan perlindungan anak dilakukan sebagai pencabulan oleh Yudi Avianto. Ketika di PN diputus 12 tahun lebih. 12 tahun ada primer dan subsidi. Primernya 12 tahun dan subsidinya ada persoalan dengan hubungannya anak itu harus denda. Ketika nggak memberikan denda kena 6 bulan. Nah, oleh karena ini ada lagi putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Nah, itu bisa saja si terdakwa mengajukan upaya hukum yaitu MA. Kasasi boleh saja, hak mereka. Tapi nanti putusannya adalah apakah dikuatkan seperti di PN apa ditambah. Nah, berarti apa? Berarti masih ada berjenjang lagi ketika di Mahkamah Agung. Sehingga dengan demikian posisi-posisi memang perlindungan khususnya untuk anak itu memang atensi sekali. Maka jangan main-main ketika orang berpacaran pada anak yang kurang dari 18 tahun. Kemudian jangan sekali-sekali memperdaya anak-anak di bawah 18 tahun. Itu ancamannya nggak ada yang rendah, minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, karena ada perpunya ditambah dengan adanya satu, nah dikasih chip, yaitu dikebiri Pak, chip itu berbahaya sekali. Maka inilah peranan-peranan dari perlindungan anak berbahaya ketika orang yang melakukan perlindungan terhadap anak menyangkut pencabulan berbahaya sekali. Jadi nggak pernah, jangan tenang aja kalau yang korban nanti Pak Abimanyu ya. Tapi kembali lagi, ini ya saya sampaikan, jangan khawatir. Nah itu nggak pernah ada, ketika di Mahkamah Agung nggak ada yang dibebaskan soal ini, malah ditambah. Nah kemudian kami ke yang masalah yang Sukodono ya, dengan Pak siapa? Bapak Murdifin yang Pak Murdifin ya. Ini memang perlu sekali, jadi ada satu perlindungan bagi Pak Murdifin ini kan orang nggak punya, seakan-akan dicampakkan begitu saja ya toh oleh khususnya penegak hukum Polsek Sukodono sampai sekarang ini jalan di tempat, sampai jalan di tempat apa sudah proses? Ini jalan di tempat kayaknya Pak Bowo, karena kalau dilihat materi yang dilaporkan oleh Pak Murdifin ini kan sudah ditindaklanjuti. Coba nanti saya di-shoot aja ya. Nah, ini biar nanti kelihatan. Coba Pak ini ya. Coba. Nah, ini jangan di tempat ya Pak ya. Iya.
Nah, berarti jangan di tempat. Jadi kalau dengan demikian sebetulnya ini ya. Jadi ada SP2AP. SP2AP ini harus tidak lanjuti, jangan sampai macam-macam. Dikarenakan satu hal, yaitu seorang polisi harus mencari satu keadilan, suatu tentang tindak kejahatan. Nggak malah kejahatan ini didiamkan ini. Nah, ini saya menyampaikan nanti kalau bisa dilaporkan ke Kapolres, ke Direskrim, ke Irwasda, ya. Karena sudah ada di proses semua, ternyata hasilnya tidak ada di sini. Mulai tahun 18 Oktober 2015. Ini kan sudah 10 bulan itu. Iya, kok 10 bulan? 6 Oktober itu Pak Bo. 6 Mulai Oktober. dilaporkan ya. Mulai dilaporkan 6 Oktober dan sekarang sudah 2016. 2016. Sekarang 2017. Sekarang 2017. Berapa bulan nih? Oktober, November, Desember, berarti 9 Nah, bulan. saya tanya, apa dikasih SP2AP? SP2P-nya ya itu. Satu aja. Cuma satu nah, aja. ini kelewatan. Kelewatan kayak gini. Masyarakat biar tahu, nantinya lapor aja kalau ada pesti ini ya ke Surabaya TV. Jangan lupa. Ya, di sini akan saya tanggapi bahwa ini akan nanti saya bantu sehingga Bapak Kapolda, Bapak Polres Sidoarjo, Kapolsek Suwodono, janganlah perkara jadi tempat ya. Ini membuat marah masyarakat ini, kecewa berat ya enggak? Nah, nanti tengah-tengah aja ya, sabar ya. Nanti akan saya bantu ya. Karena Bapak lapor di sini ya. Oke, demikian ya. Jangan khawatir Pak, jangan kecil hati ya. Tenang aja. Oke? Itu untuk amal saya ya. Kan? Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Monggo. Iya. Pak, apa gimana Pak? Silakan. Silakan Pak. Pak Mudifin. Malam Pak Bo. Malam, gimana Pak Mus? Kula saking Jebuk Sukodono. Ah, Kula niku pun lapor ten polisi Pak Cabowo. nggih. Kok sampai saat niki dereng dilanjuti ngoten lho tos pundi. Terus Kula niki tiyang mboten gadah napa-napa Cak Bowo, Ah. didamel tomon mboten gadah nggih. nggih, terus apa? Ayo napa kula ditolong Ah, kali iya. sampean Cak Bowo. Nggih. Terus mulai. Nggih, kula niki nedhi Nanti napa? Nanti Arto. mboten Pak. Napa? Nggih nyuwun seadile, Oh. keadilan kali jenengan. Nggih, terus. Nggih, ngoten mawon pun Cak Bowo. Oke, jadi sampean ini ya Pak Musikin ya minta keadilan supaya keadilan ini sama di mata hukum. Jangan pandang Pak Musikin orang nggak punya. Tetapi seperti ini laporan dari saya, insya Allah dalam waktu dekat nanti akan saya luncurkan surat ini kepada Kapolres Mojokerto, Sidoarjo. Kemudian akan saya laporkan juga ya di Bapak Kapolda, di Bapak Irwasda, di Bapak Propam, di Bapak Asdik, di Bapak Direskrim, semua nanti akan saya biar tahu kalau masalah ini. Sebetulnya ini bagian dari Kapolres Sidoarjo untuk membina tentang bagaimana anak buahnya kok ada persoalan seperti ini. Bagaimana ketika adanya tiap-tiap ada wasdik, ada hubungannya pengawas penyidikan, ya toh. Nah, ada tadi hubungannya bagaimana tiap bulan kontrol-kontrol tentang masalah berhubungan dengan perkara. Kan begitu. Tetapi ketika seperti ini diabaikan. Ada Pak, ada persoalan internal polisi itu ketika 1 bulan sekali melihat bagaimana kasusnya Pak Masdikin anaknya yang meninggal di Daniaya. Nggak pernah didengarkan. Kenapa? Karena ya ini, karena masyarakat kecil itu jarang sekali diperhatikan. Ning Maria. Iya. Orang nggak punya ini jarang sekali menjadi atensi. Sebetulnya atensi itu ada orang yang punya uang. Makanya hukum itu hanyalah kepentingannya orang yang ada duit. Nek nggak ada duit itu hukum seperti ini loh. Mau nangis, mau sih ya seperti ini loh. Dan nggak punya uang, hanya menyimpan tangismu. Terus, ya kan? Simpanlah tangismu, wes tangismu simpan kemana? Ya alhamdulillah
Karena di Surabaya TV ini ada hal-hal sifatnya untuk masyarakat supaya ketika ada apa-apa biar nanti ada satu penyelesaian ya. Jangan khawatir, tenang aja. Nanti saya tangani masalahnya ya. Di paling nggak ada yang mendengar gitu ya. Oh, mendengar. Cak Bowo, Enggak langsung ya. surat. Langsung. Ya, kasih aja surat cinta ya toh. Biar saya keringin ya toh. Baik, Ya. kita akan kembali setelah yang satu ini ya Cak Bowo, dan pemirsa tetap dihukum di mata Bowo, jangan kemana-mana.